Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Amalia dengan NPM 21130466020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung kelas B. Di sini saya akan menyampaikan resume materi dari kelompok 1 sampai kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Kepramukaan sebagai ujian akhir semester. Dimulai dari kelompok pertama yang membahas tentang sejarah kepanduan. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepramukaan untuk laki-laki dikenal dengan nama Boy Scout dan organisasi kepramukaan untuk wanita dikenal dengan nama Girl Guides. Organisasi atau gerakan pramuka di Indonesia didirikan pada 20 Mei 1961 berdasarkan keputusan Presiden Soekarno. Banyak organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia. Hal tersebut mendorong dilantiknya Majelis Pimpinan Nasional dan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 di Istana Negara. Tanggal tersebut pula kemudian dijadikan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Selanjutnya kelompok 2 membahas tentang faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotik, disiplin, mempunyai kecakapan hidup, jasmani yang sehat dan kuat, dan berkepedulian terhadap hidup. Kemudian lingkungan pendidikan pramuka yang merupakan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya dasar pendidikan kepanduan, yaitu sebagai salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri. Selanjutnya tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisah untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Selanjutnya kelompok 3 membahas tentang organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat atas. Tujuan struktur organisasi ini adalah untuk menata organisasi gerakan pramuka dari segala tingkat. Kemudian peranan Majelis Pembimbing atau yang disingkat dengan MABI. MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan, dan atau kuartir yang bersangkutan. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir itu sendiri, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir terdiri atas kuartir nasional, kuartir daerah, dan kuartir cabang. Gugus depan atau yang disingkat dengan gudep adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Kelompok 4 dengan materi kiasan dasar, sistem, dan metode. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur pengalaman, kode kehormatan, sistem tanda-tanda, belajar melakukan, kesukarelaan yang tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya, kelompok 5 membahas tentang administrasi dalam kepramukaan. Yang pertama ada program kerja gugus depan. Contoh dari program kerja gugus depan seperti perencanaan rekrutmen. Yang selanjutnya ada pembukaan pramuka. Manajemen administrasi dan keuangan gudep adalah administrasi. Yang terakhir yaitu surat menyurat, baik surat yang masuk ataupun surat yang keluar, yaitu alat penyampaian berita secara tertulis berisikan pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain. Kemudian kelompok 6 yang membahas tentang fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa, tugas pokok gerakan pramuka, pelaksana, pendidikan pramuka, dan sifat kepramukaan.
Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kelompok 7 dengan materi Pancasila, Trisatya, Dasadharma, AD, dan ART. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila adalah dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Trisatya, Tri artinya 3 dan Satya adalah kesetiaan. Jadi, Trisatya adalah 3 kesetiaan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Selanjutnya Dasadharma. Dasa artinya 10 dan Dharma artinya perbuatan baik atau kebajikan. Maka Dasadharma artinya ke-10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Selanjutnya AD atau ART. AD atau ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi pramuka. Berlanjut ke kelompok 8 yang membahas tentang P3K atau pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, dan pembidaian. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, penolong memastikan ia telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang terakhir, yaitu usahakan menghubungi tim medis dan lakukan tindakan P3K selagi menunggu tim medis datang. Selanjutnya kelompok 9 yang membahas tentang keterampilan pramuka 1. Keterampilan pramuka 1 antara lain yang pertama api unggun, yang kedua teknik menggambar atau yang biasanya digunakan untuk menggambar peta pita, peta lapangan, peta panorama. Yang ketiga ada panorama, yaitu suatu gambar pemandangan yang berbentuk sketsa. Yang keempat ada tanda medan yang biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan pemetaan. Yang kelima tanda jejak, dan yang terakhir ada wide game, yaitu permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu atau tim. Kemudian kelompok 10 yang membahas tentang keterampilan pramuka 2. Keterampilan pramuka 2 meliputi yang pertama sandi atau Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Yang kedua yaitu semapur dan komunikasi udara. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, bahkan sarung tangan. Komunikasi udara adalah komunikasi radio. Yang ketiga yaitu simpul dan ikatan. Simpul adalah hasil dari 1 atau 2 kutas tali. Ikatan adalah bentuk dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 11 dengan materi keterampilan pramuka 3. Keterampilan pramuka 3 antara lain pertama macam-macam upacara. Contohnya seperti upacara umum, upacara pembukaan dan penutupan latihan, dan upacara pelantikan. Yang kedua ada baris berbaris dan bentuk barisan atau yang biasa disebut dengan formasi barisan. Yang ketiga yaitu lagu-lagu pramuka. Beberapa di antaranya yaitu seperti lagu himne pramuka, lagu api unggun, dan lagu sejati. Baiklah, sekian penyampaian resume materi dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir dari saya, mata kuliah pendidikan kepramukaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.